Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap guru-guru kita yang saya cintai, yang saya muliakan, panitia pelaksana Istighosah Akbar Al-Habib Zain bin Syihab, Al-Habib Husain Al-Hamid, beserta seluruh jamaah posko PHB dan 212, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sedikit saja nasihat dari saya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka Istighosah Akbar. Saudara-saudara, istighosah itu adalah wazan dari istif'alan, atau kalau kita pernah belajar shorof, istaf'ala yastafilu istif'alan, yakni itu fi'il sulasi mazid, yakni dengan tambahan 3 huruf hamzah wasal, sin dan ta, yakni bimakna talab, maknanya adalah meminta pertolongan, maknanya adalah meminta, bimakna talab, meminta, yakni bimakna talab, yang bermakna, yang bermaksud si fa'il meminta kepada si maf'ul untuk melakukan suatu pekerjaan. Contoh, istighfar. Istighfar itu berasal dari kata ghufran. Ghufran artinya ampunan. Istighfar berarti kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada kita. Kita sebagai fa'il meminta kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Nah, istighosah dari kata ghausun yang artinya pertolongan. Ada lagi aunun, yakni isti'anah. Ada istighosah, ada isti'anah. Cuma bedanya, kalau isti'anah itu memohon pertolongan dalam keadaan umum, memohon pertolongan dalam yang bersifat luas. Sedangkan istighosah memohon pertolongan kepada Allah yang bersifat khusus, yang bersifat mendesak, yang bersifat kepepet. Maka yang bersifat kepepet, yang bersifat khusus, yang bersifat mendesak, itu namanya istighosah, saudara-saudara. Nah, kita duduk berkumpul pada malam hari yang mulia ini untuk bermohon kepada Allah, beristighosah kepada Allah, dibacakan sholawat, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat sebagai perantara meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah atas segala hajat-hajat kita. Khususnya pada malam hari ini, tepat di Cianjur ini, kita bermohon kepada Allah agar Allah angkat segala macam bencana, Allah angkat segala macam musibah, Allah angkat kesedihan, Allah angkat penderitaan, Allah angkat air mata, Allah angkat kesusahan, Allah angkat darah, Allah angkat gundah gelana, Allah angkat kegalauan seluruh masyarakat Cianjur, khususnya yang ditimpa musibah gempa bumi. Saudara-saudara, kita duduk di sini beristighosah, memohon kepada Allah, merayu kepada Allah agar Allah berikan kepada kita rahmatnya, agar Allah berikan kepada kita kasih sayangnya, Allah berikan kepada kita ampunannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita semua ketahui bahwasanya belum lama ini di Cianjur dilanda gempa bumi. Saudara-saudara, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Cianjur banyak para ulama, Cianjur banyak habaibnya, Cianjur banyak kiainya, Cianjur banyak ajengannya, Cianjur banyak pondok-pondok pesantren. Coba kau lihat, di Cianjur banyak pondok-pondok pesantren, banyak masjid-masjid, banyak musola-musola. Tapi kenapa Allah berikan bencana? Tapi kenapa Allah berikan gempa bumi, saudara-saudara? Kenapa Allah berikan banjir? Saudara-saudara, memang di Cianjur banyak para habaib, di Cianjur banyak para kiai,
Di Cianjur banyak perajengan, tetapi jangan salah, di Cianjur juga banyak perbuatan dosanya, banyak perbuatan maksiatnya. Coba kau lihat di bawah Cianjur, di puncak orang-orang nikah bid'ah, di puncak orang-orang kawin kontrak, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Kau lihat di Cianjur, LGBT di mana-mana, pemurtadan di mana-mana. Orang-orangnya bisa dibeli imannya, bisa dibeli akidahnya, sehingga mengundang bencana dari Allah bagi seluruh masyarakat Cianjur. Saudara-saudara, pemurtadan di mana-mana, imannya dibeli dengan Indomie 1 kardus, imannya dibeli dengan amplop isi 100.000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul khalqillah, khairul wafa wa bahrus safa. Rasulullah seorang manusia yang perutnya kelaparan, 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Beliau kelaparan agar iman, Islam, akidah sampai kepada kalian. Rasulullah seorang manusia yang pipinya terkena tulang tembus sampai ke sebelah, seorang manusia yang dahinya dilempar dengan batu, seorang manusia yang tidur di atas pelepah kurma, seorang manusia fi akhir nafsi harraga syafataihi marratain faqala ummati ummati faqabida rasul, seorang manusia yang pada saat detik-detik terakhir nafasnya kedua bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Apa kata beliau? Ummati ummati. Pengorbanan beliau, beliau berkorban, beliau berjuang pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, berdarah, terluka, keringetan. Demi siapa? Demi kalian sebagai umat, agar iman sampai, agar Islam sampai. Tetapi setelah itu semua sampai kepada kalian, malah kalian jual, malah kalian gadaikan, saudara-saudara. Malu kalian kepada Rasulullah SAW. Sumayyah binti Khabbab, seorang manusia yang pertama kali syahid sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seorang wanita yang tua renta, Sumayyah binti Khabbab, suaminya disiksa, anaknya disiksa, dipaksa keluar dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad, ditusuk perutnya, tembus tombak tersebut, keluar isi perutnya, saudara-saudara. Apakah Sumayyah binti Khabbab lebih memilih kebebasan? Apakah Sumayyah binti Khabbab menjual Rasulullah, menukar Rasulullah dengan kebebasannya? Sumayyah binti Khabbab lebih memilih mati, lebih memilih meninggal dunia daripada harus meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah, badannya dikasih batu yang besar, dipaksa keluar dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apakah Bilal bin Rabah lebih memilih kebebasan dunia? Apakah Bilal lebih memilih bebas daripada harus meninggalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad? Tidak. Apa kata Bilal? Lau gata'tani irban masdadtu la masdadtu illa hubban. Demi Allah, andaikan tubuhku dicincang-cincang, dipotong-potong menjadi potongan-potongan yang kecil, dicincang-cincang menjadi bagian-bagian yang kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Muhammad, untuk membiarkan aku meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Semakin tubuhku dicincang-cincang, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan ajaran Muhammad, tidak akan berhenti kecintaanku kepada Muhammad. Semakin tubuhku dicincang-cincang, maka aku akan semakin bertambah kecintaanku kepada Muhammad Rasulullah. Para sahabat Nabi Muhammad lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad.